Halo, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Yusuf Ramdhani, mahasiswa Universitas Cyber Asia, akan mempresentasikan hasil UAS dengan jurnal penelitian yang disusun oleh 3 orang. Berikut ini akan saya presentasikan. Ya, judul yang kami pilih yaitu manfaat penggunaan aplikasi Zoom Meeting dalam pembelajaran yang disusun oleh Yusuf Ramdhani, saya sendiri, Lestari Melur Sitorus, Beni Kurni Setiawan. Di sini pertama-tama abstraknya menganalisis manfaat dari penggunaan aplikasi Zoom dalam pembelajaran daring bagi guru dan siswa sekolah. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan khususnya pada sekolah, guru dituntut untuk mampu memilih media yang efektif sebagai penunjang pembelajaran yang dilaksanakan. Pendahuluan, latar belakang masalah, nilai dari sesuatu yang memiliki guna adalah dengan memperoleh hasil dari penggunaan sesuatu yang dapat memberikan manfaat. Di tengah situasi yang terbatas karena pandemi COVID-19, masyarakat harus dapat menyesuaikan diri diantaranya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sebagai penunjang berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang biasa dilakukan secara tradisional, langsung dan tatap muka kini beralih menjadi online atau daring. Pemanfaatan teknologi sebagai penunjang kehidupan perlu dilakukan dengan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang maksimal. Situasi pandemi COVID-19 telah memisahkan orang-orang untuk bertatap muka langsung karena perlunya pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus. Sehingga peserta didik dari tingkatan paling dasar hingga mahasiswa harus belajar dengan sistem pembelajaran menggunakan sumber online dari internet dan jarak jauh melalui teknologi informasi dan komunikasi. E-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan menggunakan perangkat elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran dengan metode e-learning menekankan pada keaktifan peserta didik dan dipandu oleh pendidik secara jarak jauh tanpa tatap muka secara langsung. Penyampaian materi, interaksi, serta tugas sepenuhnya dilakukan secara daring menggunakan internet. E-learning menjadi salah satu solusi penyelenggaraan proses pembelajaran di tengah pandemi sehingga keterpisahan ruang dan waktu antara pendidik dan peserta didik diatasi dengan jaringan internet. Tetapi perlu adanya media untuk mengakomodasi kegiatan e-learning agar menjangkau seluruh mahasiswa yang terlibat dan mampu menyampaikan materi perkuliahan dengan efisiensi waktu, biaya, dan kemudahan akses dari para pesertanya. Hal tersebut ditempuh salah satunya melalui video conference, tetapi ketelitian dan kejelian mahasiswa perlu ditingkatkan ketika menerima dan mengolah informasi atau materi perkuliahan yang disajikan secara daring. Dalam prosesnya, banyak mahasiswa yang mengeluhkan berbagai permasalahan yang dihadapi selama kuliah daring di rumah, terutama hambatan teknis, mulai dari keterbatasan jaringan internet, atau tidak adanya fasilitas jaringan internet, hingga beban tugas yang diberikan terlalu banyak. Terdapat berbagai pilihan perangkat lunak maupun aplikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media e-learning, terutama untuk menyelenggarakan perkuliahan atau video conference. Aplikasi Zoom Cloud Meeting termasuk aplikasi video conference yang namanya semakin populer selama pandemi karena banyak dipilih sebagai fasilitas video conference dalam berbagai kegiatan, termasuk di perguruan tinggi. Dibandingkan fasilitas video conference lainnya, Zoom Meeting banyak dipilih karena kemudahan dalam penggunaannya dan disertai dengan fitur yang lengkap yang menunjang proses e-learning. Pemahaman mahasiswa menjadi salah satu hasil yang menunjukkan keberhasilan e-learning. Hal tersebut tentu saja tidak hanya bergantung kepada Zoom Cloud Meeting, tetapi juga kemampuan mahasiswa untuk memahami materi dan informasi yang diterimanya selama proses e-learning berlangsung.
rumusan masalah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan batasan penelitian yang disebut juga rumusan masalah mikro sebagai berikut. Bagaimana perencanaan dalam pemanfaatan aplikasi Zoom Group Meeting sebagai media e-learning dalam mencapai pemahaman mahasiswa di tengah pandemi COVID-19? Bagaimana implementasi aplikasi Zoom Group Meeting sebagai media e-learning dalam mencapai pemahaman mahasiswa di tengah pandemi COVID-19? Bagaimana evaluasi aplikasi Zoom Cloud Meeting sebagai media e-learning dalam mencapai pemahaman mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Maksud dan tujuan penelitian. Penelitian bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan secara mendalam tentang pemanfaatan aplikasi Zoom Cloud Meeting sebagai media e-learning dalam mencapai pemahaman mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Adapun secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dalam pemanfaatan aplikasi Zoom sebagai media e-learning dalam mencapai pemahaman mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengetahui implementasi aplikasi Zoom Group Meeting sebagai media e-learning dalam mencapai pemahaman mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengetahui evaluasi aplikasi Zoom Group Meeting sebagai media e-learning dalam mencapai pemahaman mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Kegunaan penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan, masukan, dan evaluasi bagi institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi dalam melaksanakan e-learning, khususnya melalui video conference dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting, serta bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses e-learning, diantaranya pendidik, guru maupun dosen, peserta didik, siswa ataupun mahasiswa, bahkan orang tua, dan masyarakat secara umum. Agar dapat memahami dan mengembangkan sistem e-learning agar dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai pemahaman peserta didik. Penelitian ini juga memberikan pandangan positif bagi masyarakat mengenai penggunaan teknologi yang bermanfaat dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan ilmu komunikasi, terutama komunikasi dengan menggunakan media baru atau internet. Karena pada dasarnya pemahaman mahasiswa akan tercapai jika proses komunikasi yang berlangsung dalam sistem e-learning berjalan dengan secara efektif. Kerangka teori, electronic learning atau e-learning adalah proses pembelajaran berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. E-learning merupakan adaptasi dari sistem konvensional ke dalam sebuah sistem digital melalui internet. Penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa, meningkatkan kemampuan belajar mandiri bagi mahasiswa, meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan, meningkatkan kemampuan dalam menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, di mana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. Kelebihan pembelajaran menggunakan e-learning yaitu tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja dengan kegiatan berkomunikasi itu dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Pembelajaran dilakukan terstruktur dan terjadwal melalui internet. Peserta didik pun seperti mahasiswa dapat belajar bahan ajar setiap saat dan di mana saja apabila diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Bila mahasiswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, mahasiswa dapat melakukan akses internet, sehingga berubahnya peran mahasiswa dari pasif menjadi aktif. Sedangkan kekurangan pembelajaran menggunakan metode e-learning pada pendidikan tinggi tidak terlepaskan dari kurangnya interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Adanya kecenderungan mengabaikan aspek akademik dan aspek sosial. Proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan, dikarenakan pembelajarannya dilakukan secara daring. Pendidik juga dituntut juga untuk menguasai ICT, Information Communication Technology, serta mempunyai akses internet agar dapat melaksanakan pembelajaran. Pemahaman. Di dalam proses pembelajaran, setiap individu yang terlibat, dalam hal ini mahasiswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dipelajari. Pemahaman merupakan salah satu patokan dari hasil yang dapat dicapai proses pembelajaran. Bahwa pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan,
menduga atau estimasi, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, mahasiswa dapat diminta untuk membuktikan dan memahami hubungan sederhana antara fakta-fakta dan konsep. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pemahaman, yaitu usia sangat mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambahnya usia, maka daya dan pola pikir serta daya tangkapnya semakin meningkat. Jenis kelamin juga memengaruhi pemahaman. Pusat memori otak perempuan cenderung lebih besar dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan mempunyai pemahaman yang cepat dibandingkan laki-laki. Pendidikan sangat mempengaruhi proses belajar. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah orang tersebut menerima informasi. Pendidikan yang tinggi akan mudah memahami sesuatu yang baik dari orang lain maupun media yang ada. Kerangka pemikiran, inovasi pendidikan menyatakan bahwa pada proses pembelajaran dengan sistem e-learning mencakup 3 aspek, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Adapun penjabaran ketiga aspek tersebut ke dalam permasalahan penelitian, antara lain perencanaan pada dasarnya memuat rencana atau skenario, perkiraan, dan gambaran umum dari kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini, perencanaan yang disusun dalam pelaksanaan e-learning khususnya terkait dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting sebagai media untuk mencapai pemahaman mahasiswa di tengah pandemi. Implementasi merupakan penerapan dari hal-hal yang sudah direncanakan, yaitu bagaimana pelaksanaan e-learning dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting sebagai media video conference. Evaluasi digunakan untuk mengetahui pencapaian dari tujuan pembelajaran dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila tujuan tersebut belum tercapai. Bagaimana evaluasi dilakukan, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana tindak lanjut dalam evaluasi tersebut. Berikut ini pustaka rujukan yang kami dapat. Singkatan dan akronim COVID-19 yaitu Coronavirus Disease 19, ICT, Information Communication Technology. Metode di sini setelah survei dilakukan, ada beberapa kalangan, yaitu pelajar, pekerja, masyarakat, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, terdapat data pengguna aplikasi Zoom di era ini. Tingkat pelajar mencapai 59%, 58 atau 59%. Hal ini dikarenakan adanya virus COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk pelajar untuk bertatap muka di sekolah atau universitas. Mengingat di bulan Januari hingga Februari ini kasus COVID varian baru yaitu Omicron sedang meningkat, sehingga ada beberapa kota atau kabupaten yang kembali melakukan sistem belajar online di rumah setelah beberapa bulan para siswa dan mahasiswa sebagian melakukan tatap muka di kampus atau di sekolah. Tingkat pekerja mencapai 23%. Hal ini dikarenakan tidak semua tempat kerja atau kantor bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Penerapan WFH, work from home, dilakukan oleh para pekerja. Tingkat masyarakat pengguna aplikasi Zoom mencapai 10%. Masyarakat yaitu termasuk pelajar atau mahasiswa. Pelajar dan kalangan lainnya, sisanya 8% pengguna aplikasi Zoom. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi Zoom Meeting sangat diperlukan dan wajib untuk dipahami, dipelajari oleh semua kalangan. Aplikasi Zoom Meeting sangat berguna dalam efisiensi jarak, waktu, dan kepraktisan dalam melakukan meeting atau pertemuan. Dengan aplikasi Zoom Meeting, tidak perlu dilakukannya pertemuan secara langsung tanpa mengharuskan datang ke lokasi klien ataupun tujuan yang sangat jauh. Kesimpulan, e-learning menjadi salah satu solusi penyelenggaraan proses pembelajaran di tengah pandemi, sehingga keterpisahan ruang dan waktu antara pendidik dan peserta didik diatasi dengan jaringan internet. Dalam prosesnya, banyak mahasiswa yang mengeluhkan berbagai permasalahan yang dihadapi selama kuliah atau daring di rumah, terutama hambatan teknis mulai dari keterbatasan jaringan internet atau tidak adanya fasilitas jaringan internet, sehingga beban tugas yang diberikan terlalu banyak. Terdapat berbagai pilihan perangkat lunak maupun
aplikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media e-learning, terutama untuk menyelenggarakan perkuliahan melalui video conference, dibandingkan fasilitas video conference lainnya. Zoom Cloud Meeting banyak dipilih karena kemudahan dalam penggunaannya dan disertai dengan fitur yang lengkap yang menunjang proses e-learning. Ucapan terima kasih, puji syukur yang saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka pengerjaan ujian akhir semester tahun ajaran 2020-2021. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menunjang pengerjaan karya tulis ilmiah ini. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya untuk perwakilan dari rekan-rekan saya. Semoga presentasi yang saya lakukan bisa dipahami dan bisa juga diterima oleh rekan-rekan sekalian. Sekian dan terima kasih.